Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Pemirsa, memasuki masa puncak arus balik, sejumlah titik sudah mulai terlihat padat. Pemirsa, kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada hari kelima pasca Lebaran 2025. Diprediksi puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada malam ini. Ribuan pemudik mengantre di dermaga Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Pemudik yang akan kembali dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa diperkirakan akan mencapai angka 35.000. Pihak ASDP Pelabuhan Bakauheni menerapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi penumpukan penumpang. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di Pelabuhan Bakauheni. Ya, selamat malam Syahreza, seperti apa kepadatan di Pelabuhan Bakauheni saat ini? Ya, baik Auli dan juga pemirsa, betul sekali malam ini masih terpantau padat bagi kendaraan pribadi yang ingin naik. Pemirsa, seperti inilah kepadatan kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung, jelang puncak arus mudik atau arus balik mudik Lebaran 2025. Dan saat ini Anda melihat visual terkait dengan kepadatan kendaraan yang memasuki atau meninggalkan Pelabuhan Bakauheni, di mana kendaraan roda 4 terlihat mengantre. Pemirsa, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Itulah yang menyebabkan pada hari ini, hampir pukul 11:07 waktu Indonesia Barat, kepadatan terlihat di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Dan pemirsa, untuk kepadatan kali ini didominasi oleh kendaraan roda 4 karena memang mengingat masyarakat yang akan mulai beraktivitas pada hari Selasa mendatang, menyebabkan hari ini dan juga esok diperkirakan akan menjadi puncak dari arus balik mudik Lebaran 2025. Dan pemirsa, untuk malam puncak arus balik 2025 ini di Pelabuhan Bakauheni dipadati ribuan kendaraan dari pemudik dan kepadatan diperkirakan saat ini mencapai 3 km. Kepadatan ini diperkirakan sudah terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang antrean kendaraan mencapai 3 atau 4 km. Pemirsa, sambil menunggu sambungan ke Pelabuhan Bakauheni, kita akan beralih ke gerbang tol Cikatama terlebih dahulu. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan. Dan untuk mengantisipasi penumpukan, PT Jasa Marga membuka gardu tol tambahan secara situasional. Meski demikian, arus lalu lintas kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama masih ramai lancar. Hingga Sabtu malam, lebih dari 60.000 kendaraan dari arah Jawa Tengah sudah kembali ke Jabodetabek. Skema kontraflow juga masih diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di gerbang tol Cikatama. Selamat malam, Salam. Seperti apa kepadatan di gerbang tol Cikatama jelang puncak arus balik 2025? Ya, Aulia dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini sudah mulai tampak adanya kepadatan antrian kendaraan yang akan memasuki
ke daerah Jakarta begitu, di mana memang antrian kendaraan ini terjadi karena kendaraan mengantri ketika memasuki di gardu tol Cikampek Utama 2, di mana memang terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas dari arah timur tol Trans Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini, di mana hingga pukul 11 malam ini sudah ada lebih dari 93.000 kendaraan yang melintas ataupun juga sudah mengarah kembali ke Jakarta di momen arus balik Lebaran. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk dominasi kendaraan yang melintas tinggi oleh kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota antar provinsi yang sudah selesai melakukan perjalanan arus mudik 2025 dan saat ini juga sudah memasuki di musim arus balik 2025 karena memang untuk puncaknya sendiri baru akan terjadi pada hari esok. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Aulia dan juga pemirsa, bahwa saat ini juga dari pihak PT Jasa Marga ini membuka sebanyak kurang lebih 28 pintu gardu tol yang diharapkan ini bisa mengurai antrian kepadatan arus lalu lintas maupun juga antrian kendaraan ketika memasuki di gardu tol sehingga tidak terjadi adanya antrian kendaraan yang mengular hingga ke belakang, di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengantisipasi ataupun juga mitigasi yang dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga untuk mengurai arus lalu lintas yang ada di kawasan jalan tol Cikampek Utama, ini nantinya juga dari pihak PT Jasa Marga maupun juga aparat kepolisian ini sudah membuka dari jalur fungsional di jalan tol Japek 2 Selatan, yaitu di segmen Sadang hingga Bojongmangu kurang lebih sepanjang 31 km yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas dari arah Bandung menuju Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan lalu lintas dengan yang arah timur tol Trans Jawa. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk diskon tarif tol sebesar 20% nantinya akan diberlakukan kembali pada tanggal 8 dan juga 9 April mendatang, dan ini bisa sekali dimanfaatkan bagi para pemudik yang hendak balik ke Jakarta agar nantinya bisa menggunakan diskon tarif tol tersebut di momen arus balik ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak dari PT Jasa Marga juga menghimbau kepada para pemudik yang hendak melintas di jalur tol Cikampek Utama agar selalu memastikan saldo e-tol agar selalu cukup, agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan ataupun juga antrian kendaraan yang mengular hingga ke belakang akibat kekurangan saldo yang dimiliki oleh para pengendara maupun juga pemudik yang tentunya ini bisa menghambat bagi pengemudi itu sendiri maupun juga pengendara lainnya yang ada di belakang. Aulia. Baik, terima kasih atas laporannya. Salam Rahmat, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan kembali ke Pelabuhan Bakaheni dengan rekan Syahreza Zanski. Ya, selamat malam Syahreza, seperti apa kepadatan di Pelabuhan Bakaheni saat ini? Ya, baik Aulia dan juga pemirsa, sejatinya kepadatan sudah mulai berkurang karena memang sebagian dari antrian sudah mulai masuk ke berbagai dermaga seperti ke dermaga 1 dan juga dermaga 7. Namun tampaknya antrian sudah mencapai ke pintu masuk pelabuhan hingga menuju ke pintu area tunggu menuju dermaga. Artinya memang sangat amat begitu padat sesuai yang diprediksi oleh ASDP. Hari ini menjadi puncak arus balik bagi mereka yang ingin menyeberang dari Pulau Sumatera menuju ke Pulau Jawa, menuju dari Bakahuni menuju ke Merak, sehingga kami masih menunggu apakah nanti akan diterapkan kembali delaying system, di mana informasi yang kami terima tadi sempat diterapkan pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat oleh pihak kepolisian Lampung, dan memang ini ditujukan untuk menguraikan kepadatan khususnya di area pelabuhan dan juga di area tol masuk ke pelabuhan, sehingga hingga saat ini kami masih menunggu apakah nanti ada penerapan lain seperti delaying system dan juga digunakan buffer zone di kawasan pelabuhan Bakahuni. Namun informasi yang kami terima, Aulia, ada sekitar 48.000 orang yang sudah menyeberang dari pelabuhan Bakahuni menuju ke Merak. Di periode yang sama juga ada sekitar 11.000 kendaraan yang sudah diseberangkan menuju ke Pulau Jawa. Artinya memang setiap 12 jamnya sudah mulai meningkat. Aulia, kami juga masih menunggu apakah nanti akan membludak hingga ke pintu masuk dermaga 1 ataupun 7. Namun hingga saat ini terpantau masih padat, perlahan setiap jamnya, setiap 1 jam sampai 3 jam ini kendaraan sudah mulai masuk, dan kami masih menunggu apakah nantinya akan diterapkan berbagai strategi lain seperti
delaying system di area pelabuhan, yang mana kita ketahui ada sekitar 1.500 kantong parkir yang disediakan, baik itu di pelabuhan ataupun di luar area pelabuhan seperti di kawasan tol yang menuju ke kawasan Bakahuni. Namun bisa dipastikan ada sekitar 48.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan dari Bakahuni ke Merak, dan totalnya sejak tanggal 1 ada sebanyak 748 penumpang yang sudah diseberangkan. Aulia. Lihat kepadatan dan juga antrean kendaraan yang hendak mengantri masuk ke kapal ini, apakah ada komplain atau keluhan dari para pemudik dan juga estimasi waktu mereka untuk bisa naik ke kapal itu berapa lama? Ya baik Aulia dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah memang ada komplain ataupun protes resmi dari pihak penumpang lantaran ini cuacanya hujan. Aulia, para penumpang tidak keluar dari mobil hingga saat ini. Mereka sesekali hanya masuk ke area mal untuk bisa makan tentunya seperti minum, dan hingga saat ini kami masih belum menerima informasi apakah ada keluhan. Namun dari pihak ASDP sendiri ini menjamin setiap kapal ini akan berangkat setiap 1 jam. Artinya memang tidak perlu menunggu waktu lama, dan akan maksimal ini 3 jam keberangkatan, sehingga kami masih menunggu apakah kepadatan ini akan memicu protes dari warga, karena informasi yang kami terima sudah ada sepanjang 2 hingga 3 km antrian di luar pelabuhan Bakahuni, dan kami juga masih menunggu konfirmasi apakah sudah diterapkan delaying system kembali untuk bisa mengurai kepadatan di pelabuhan Bakahuni. Namun bisa dipastikan hingga saat ini kepadatan sudah mulai berkurang, khususnya di baris paling depan Aulia, dan nantinya para kendaraan yang masih di belakang akan terus maju dan angkanya akan berubah, di mana dari informasi yang kami terima per 5 April ini ada 48.000 orang yang sudah melakukan penyeberangan, dan 11.000 kendaraan sudah diseberangkan dari Bakahuni menuju ke Merak. Aulia. Baik Syahreza, melihat antrean kendaraan tersebut, apakah ada kebijakan khusus dari pihak ASDP untuk mengurai antrean kendaraan? Ya Aulia dan juga pemirsa, ada beberapa skema untuk bisa mengurai kepadatan di area pelabuhan ataupun di sekitar luar area pelabuhan, seperti clustering, delaying system, dan juga buffer zone. Sejatinya buffer zone sudah mulai dilakukan sebelum puncak arus balik, dan sebelum puncak arus balik ataupun sebelum tanggal 4, memang untuk kawasan buffer zone ini tergolong sepi, tidak ada dipadati oleh kendaraan. Namun sekarang situasinya berbeda karena puncak arus balik, jadi kendaraan sudah mulai dialihkan ke berbagai kantong parkir ataupun buffer zone yang disediakan, begitu dengan harapan untuk mengurai kepadatan. Namun lagi-lagi kepadatan selalu ada Aulia, berbeda jika hari-hari yang lalu sempat tergolong ramai lancar, namun ini mereka bahkan harus menunggu 1 sampai 3 jam untuk bisa melakukan keberangkatan, baik itu dermaga 1 ataupun dermaga 7, khususnya di pelabuhan eksekutif Bakahuni. Namun informasi yang kami terima Aulia bahwasanya ada beberapa pelabuhan yang dialihkan, kendaraan dialihkan karena tidak bisa diakomodir dengan baik di Bakahuni, seperti ke Wika Beton dan juga beberapa pelabuhan. Namun hingga saat ini dipastikan sudah ada 48.000 orang yang diseberangkan. Aulia. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan, Lampung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana karena breaking news akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.